Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai algoritma terbaru Google Mom. Apa itu Google Mom dan bagaimana algoritma ini dapat mengubah masa depan SEO? Ingin tahu info lengkapnya? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas mengenai Google Mom, algoritma terbaru dari Google yang dapat mengubah masa depan SEO. Nah yuk, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama tentu aja kita harus ngebahas apa itu Google Mom. Nah, kalau dibaca mungkin agak aneh gitu ya, Google Mom, Google ibu gitu ya. Tapi ternyata MAM itu bukan maksudnya ibu, tetapi sebuah kependekan dari Multitask Unified Model. Jadi ini merupakan model terbaru yang digunakan oleh Google dalam algoritmanya. Nah, Google MAM ini adalah algoritma bertenaga AI, Artificial Intelligence, yang dirancang untuk melayani query penelusuran yang kompleks dengan lebih baik. Google Mom dapat memahami segala jenis konten dengan lebih baik dan menghubungkan berbagai informasi untuk memberikan jawaban yang tepat untuk permintaan pencarian yang kompleks. Jadi Google Mom ini jauh lebih bisa memahami berbagai media, berbagai informasi yang ada di internet dan menyajikannya langsung kepada kita sebagai pengguna. Oke, selanjutnya Google Mom ini pertama kali diperkenalkan pada konferensi pengembangan tahunan Google I.O. pada tanggal 18 Mei tahun 2021. Sudah cukup lama ya, udah berbulan-bulan yang lalu. Memang sengaja saya baru membuat videonya sekarang supaya informasi yang terkumpul itu lebih banyak gitu ya. Pada saat pertama kali rilis, belum banyak yang ngebahas tentang Google Mom ini. Nah, selanjutnya, Google mengatakan sendiri bahwa ketika orang berusaha untuk menyelesaikan sebuah query yang kompleks, itu membutuhkan sekitar 8 kali pencarian. Misalnya ada informasi yang pengen teman-teman cari tahu gitu ya, informasinya agak kompleks, misalnya membandingkan gitu, apakah sepatu A ataukah sepatu B yang lebih baik ya, digunakan untuk naik gunung, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan lumayan panjang dan lumayan kompleks query-nya. Nah, biasanya, menurut Google, itu bisa selesai dalam 8 kali pencarian Google. Lumayan lama ya, 8 kali pencarian. Nah, dengan Google Mom ini, cukup satu kali pencarian, itu query udah selesai gitu ya. Kita udah bisa mendapatkan jawabannya. Nah, keren banget kan? Nah, itulah kemampuan dari Google Mom. Ini merupakan rilis resmi dari Google ya, penjelasan resmi mengenai Google, dan rilis resmi ini juga akan kita bahas dalam video kali ini. Apa aja yang dijelaskan oleh Google ya. Itu ya, terlihat tanggalnya 18 Mei tahun 2021. Oke, kita lanjut. Nah, pertama kali yang betul-betul membuat shock, Google mengatakan bahwa Google Mom ini 1000 kali lebih baik dari algoritma BERT. Nah, kalau teman-teman yang mengikuti perkembangan SEO tentu udah tahu apa itu algoritma BERT. Nah, BERT itu kependekan dari Bidirectional Encoder Representation for Transformer. Google itu memperkenalkan BERT pertama kali pada tahun 2019. Nah, ada cukup banyak yang terpengaruh algoritma ini ya. Dengan algoritma BERT ini, Google bisa lebih mempertimbangkan konteks seputar bahasa dan maksud pengguna. Artinya nggak hanya memandang itu sebagai sebuah kata, tapi konteksnya juga bisa dipertimbangkan oleh Google. Nah, efeknya Google mampu memahami kalimat-kalimat dalam jumlah yang lebih panjang. Bahkan paragraf itu bisa dipahami oleh Google. Dan hebatnya lagi dengan algoritma BERT ini, Google bisa mencari informasi secara lebih dalam sebuah konten yang lebih panjang. Nah, itulah keunggulan dari BERT. Dan ternyata pada rilis Google Mom ini, Google menyatakan bahwa Mom itu 1000 kali lebih baik dari BERT. Nah, bayangin aja ya. Oke, nah ini dia ya tangkapan layar dari rilis Google BERT pertama kali ya. Tahun 2019 tanggal 25 Oktober. Selanjutnya, yang lebih mengejutkan lagi bahwa ternyata Google Mom itu mampu memahami 75 bahasa yang berbeda.
Nah, ini kayak Google Translate aja gitu ya, bisa memahami berbagai bahasa. Pertama kali, teman-teman harus tahu bahwa Google Map ini pemahamannya komprehensif terhadap 75 bahasa. Dia juga dilatih dalam 75 bahasa. Artinya algoritma ini dilatih dalam 75 bahasa. Efeknya, si Google itu mampu menyatukan informasi dari berbagai bahasa, misalnya dari bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Indonesia, itu bisa dijadikan satu kesatuan informasi dan bisa langsung disajikan kepada para pengguna Google. Nah, hebat banget kan? Tentu aja ini sebagai sebuah revolusi pencarian ya, evolusi penggunaan mesin pencari. Jadi, sudah dapat dipastikan orang-orang jauh lebih mudah menggunakan mesin pencari dengan menggunakan bahasa apapun. Nah, nggak ada lagi kesulitan dalam mencari informasi karena kita dapat mencari informasi lintas bahasa. Yang nggak ada dalam bahasa Indonesia bisa disajikan atau bisa dicari informasinya dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Nah, hebat banget kan? Oke, selanjutnya, yang lebih hebatnya lagi, Google Map itu dapat mengolah informasi multimodal, artinya dalam banyak bentuk. Tentu aja yang paling dasar itu adalah HTML ya, tapi juga bisa dalam bentuk PDF, bisa juga dalam bentuk teks, dan bentuk-bentuk yang lain. Banyak ya, bisa ada PowerPoint, dokumen, dan lain-lain. Bahkan bisa mengolah dalam bentuk gambar, video, dan audio. Nah, ini juga sangat menarik ya. Nah, tidak hanya mengolah informasi, tidak hanya mengumpulkan informasi, tapi mendapat inputan juga bisa. Nah, ini bahkan Google memberikan contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Bayangin ya, teman-teman ada lihat sebuah foto atau punya sebuah sepatu, kemudian teman-teman foto, kemudian tanyain Google, Google, apakah saya dapat menggunakan ini untuk mendaki Gunung Fuji? Nah, seperti itu. Nah, lewat gambar tersebut, Google akan memprosesnya gitu kan, dibandingkan gambar-gambar sepatu dan sepatu yang kita miliki. Nah, kemudian Google akan memberikan jawaban ya atau tidak. Nah, luar biasa kan? Ini merupakan sebuah revolusi yang luar biasa menurut saya. Dan ini akan mengubah bagaimana SEO bekerja. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh penggunaan Google Map yang ditunjukkan oleh Google pada rilisnya yang terbaru itu ya. Nah, ini contohnya. Pertanyaannya panjang banget, jadi teman-teman nggak perlu shock ya. Nah, ini dia pertanyaannya. Hampir satu paragraf pertanyaannya. Saya telah mendaki Gunung Adam, dan sekarang ingin mendaki Gunung Fuji pada musim gugur mendatang. Apa yang harus saya lakukan secara berbeda untuk melakukan persiapannya? Nah, bayangin ya, pertanyaannya ke Google kayak gitu. Nah, kemungkinan besar ini pertanyaan dalam bentuk suara. Nah, apa yang dijawab oleh Google? Teman-teman coba bayangin gitu ya. Apa kira-kira jawaban Google? Nah, ternyata seperti ini ya. Google bahkan memberikan contoh videonya. Nah, coba teman-teman perhatikan jawabannya. Luar biasa ya jawabannya. Ini seperti udah dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan dari banyak artikel. Google satukan dan langsung disajikan dalam bentuk jawaban. Nah, hebat banget ya. Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Yang pertama, Google itu mengukur ketinggian gunung kemudian membandingkannya. Oh, ternyata ketinggiannya nggak terlalu jauh berbeda. Kemudian, Google menyarankan untuk melakukan latihan. Nah, bahkan Google bisa memilih latihan apa yang harus dilakukan. Kemudian, Google bahkan menyarankan untuk membawa jas hujan karena ketika teman-teman melakukan pendakian pada musim gugur mendatang, itu adalah keadaannya hujan ketika itu. Nah, bayangin ya. Kemudian Google bahkan menyarankan jalur pendakian yang baik untuk teman-teman lalui, kemudian bulan pendakian yang baik untuk teman-teman lalui, dan terakhir itu Google bahkan memberikan potensi masalah yang akan teman-teman hadapi. Nah, luar biasa banget ya. Luar biasa sekali dan tentu aja ini pasti berefek pada kita para SEO. Nah, bagaimana kita harus menanggapi update Google ini? Nah, apakah setelah update Google Map ini SEO akan mati? Nah, seperti itu ya. Biasanya banyak orang yang panikan seperti itu. Nah, yang jelas Google Map ini belum diterapkan secara menyeluruh ya. Google menerapkannya secara pelan-pelan dan bahkan tidak diberikan waktu pastinya. Kapan gitu ya. Nah,
Menurut yang saya baca, salah satu percobaan penerapannya itu adalah pada informasi COVID yang kemarin. Nah, Google ada menerapkan sebagian Google Map untuk menyajikan informasi COVID kepada para pencari. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan intinya, yaitu apa pengaruh Google Map ini terhadap kita para SEO. Oke, efek dari Google Map untuk SEO. Yang pertama tentu aja masih diperkirakan ya, karena memang Google Map-nya belum diterapkan. Jadi perkiraannya adalah perubahan kebiasaan pencarian. Ini udah jelas banget saya rasa. Kemungkinan besar kebiasaan mencari para pengguna Google itu akan berubah. Berubahnya kemana? Dari umum menuju ke spesifik. Artinya orang-orang yang biasa mencari keyword-keyword umum akan berubah menjadi orang-orang yang suka mencari keyword-keyword khusus. Karena apa? Karena Google juga bisa menjawabnya. Nah, orang biasanya pakai keyword umum itu kan gara-gara Google nggak bisa menjawab keyword-keyword yang khusus. Nah, tentu aja setelah update MAM ini mereka akan berubah. Nah, efeknya apa? Volume untuk general keyword itu pasti akan menurun menurut perkiraan ya. Dan volume untuk long tail keyword itu pasti akan meningkat. Nah, itu jadi ya. Ini tentu aja membawa perubahan yang besar banget buat SEO dan untuk strategi-strategi yang teman-teman terapkan. Nah, kira-kira apa lagi kemungkinan yang akan berubah? Nah, kemungkinan yang akan berubah adalah gaya penyajian konten. Nah, karena apa? Karena Google itu mulai berubah ya. Dari Google yang mesin pencari, berubah bertransformasi menjadi Google yang asisten pribadi gitu ya. Nah, itu kan udah mulai ya. Udah mulai sekarang, tapi nggak terlalu banyak yang menggunakan. Karena memang jawabannya juga belum terlalu spesifik. Tapi dengan adanya Google Map ini, tentu aja Google mampu memberikan jawaban yang jauh lebih spesifik dan memuaskan. Nah, efeknya apa? Konten kita harus memiliki bahasa natural agar bisa dilirik oleh Google. Nah, kalau bahasanya masih bahasa yang nggak natural atau bahkan bahasa translatean dari Google, itu kemungkinan besar konten kita nggak akan mampu bersaing. Nah, sebisa mungkin dalam konten teman-teman itu coba pikirin apa kira-kira bahasa yang digunakan oleh para pengguna Google. Jangan menggunakan ego pribadi ya. Coba riset bahasa apa yang mereka gunakan. Nah, kemudian yang jelas dan pasti itu adalah hilangnya batas bahasa. Language barrier itu tidak akan lagi ditemukan. Nah, banyaknya peluang pasar global. Artinya, konten-konten bahasa Indonesia yang teman-teman miliki itu mampu diakses oleh orang dari luar Indonesia. Orang-orang berbahasa Inggris bisa mengkonsumsi konten berbahasa Indonesia dibantu oleh Google. Begitu juga orang-orang dari negara lain. Itu kan berarti pasar global ya. Betul-betul global. Satu konten kita itu untuk seluruh umat manusia gitu ya yang menggunakan Google. Nah, tentu aja ini akan membuka peluang yang jauh lebih besar. Apalagi kalau teman-teman itu bergerak di dunia e-commerce ya. E-commerce itu akan sangat, menurut saya akan sangat dimudahkan gitu ya. Ketika kita menjual dalam bahasa Indonesia, itu akan mudah diakses oleh orang lain dengan bahasa yang lain. Nah, tapi efeknya juga banyak tantangan atau persaingan global. Artinya buat teman-teman yang selama ini aman nyaman menggunakan konten bahasa Indonesia, bisa jadi dalam waktu dekat konten-konten tersebut akan bersaing dengan konten-konten yang bukan dari bahasa Indonesia. Konten-konten bahasa Inggris misalnya, atau bahasa Arab, atau bahasa yang lain gitu ya, nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas, bahasa bukan lagi halangan. Nah, dan masih banyak, dan ada beberapa yang lain ya, udah saya list dalam artikel saya. Mungkin kita nggak bisa bahas secara keseluruhan di sini. Nah, yang jelas, ini semua harus teman-teman persiapkan untuk masa depan SEO teman-teman. Nah, kita sampai kepada simpulan. Jadi simpulannya, teman-teman harus kenali target marketnya siapa. Apa yang mereka butuhkan, informasi apa yang dibutuhkan gitu ya, dan bahasa apa yang mereka gunakan. Nah, kemudian sajikan konten yang paling berkualitas yang bisa teman-teman sajikan, yang paling lengkap, yang paling terpercaya, yang paling berkualitas yang jelas ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan sebagai SEO. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulannya.
Buat teman-teman yang pengen membahas atau pengen membaca lebih dalam mengenai Google Map ini, silakan akses projasaweb.com/Google Strip Map. Nah, pada artikel itu saya ada membahas lebih dalam lah ya mengenai Google Map ini. Semoga aja pada artikel tersebut teman-teman bisa belajar lebih banyak. Nah, oke, mungkin itu aja video dari saya. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.